Saudara-saudara yang terkasih, saya punya pertanyaan untuk kalian. Apakah hanya saya, atau kalian juga masih berpegang pada orang-orang yang sedang coba dipisahkan oleh Tuhan dari hidup kalian? Berapa persen umat Kristen yang masih keras kepala, memegang hal-hal yang sudah dilepaskan oleh Tuhan? Ya, saya mengerti. Saya tahu itu menyakitkan. Tapi kadang-kadang, hadiah terbaik dari Tuhan datang bersama perpisahan. Kapan terakhir kali kalian berdiri di depan pintu yang sama sekali tidak mau terbuka? Kalian sudah mencoba segalanya, berdoa, berjuang, merencanakan, bahkan menurunkan harapan, tapi tidak ada yang berhasil. Masalah itu tetap ada. Tidak peduli seberapa keras kalian berusaha, semakin kalian memaksa, semakin besar pula hambatannya. Sepertinya pintu ini tidak akan terbuka. Hari ini, saya punya pesan penting untuk kalian. Tidak ada tekanan yang bisa membuka pintu yang sudah ditutup oleh Tuhan. Sepertinya beberapa dari kalian sedang berusaha memperbaiki hubungan yang terus-menerus gagal. Kalian sudah berbicara berkali-kali, meminta maaf, memberikan kesempatan lagi dan lagi, tapi seolah-olah tidak ada yang berubah. Mungkin bukan karena kurangnya usaha kalian hubungan ini tidak berhasil. Mungkin karena Tuhan sudah memutuskan bahwa ini bukan jalannya. Tuhan tidak menutup pintu tanpa alasan. Dia memiliki pengertian yang tidak kita miliki. Dia melihat hati dan niat seseorang, mendengar percakapan yang tidak kita dengar. Dan dia tahu kapan seseorang hanya ditakdirkan untuk berada dalam hidup kita untuk sementara waktu. Tapi sekarang kita sampai pada bagian yang sulit. Melepaskan orang yang kita cintai itu berat. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin segalanya akan berubah jika kita berdoa lebih banyak, lebih sabar, atau memberikan lebih banyak kasih. Akibatnya, kita mencoba membuka pintu yang sudah ditutup oleh Tuhan. Sementara itu, Tuhan melihat kita berusaha mengendalikan apa yang sudah. Dia ambil kita memanipulasi situasi, memohon orang untuk tetap tinggal, dan membenarkan tindakan yang kita tahu salah. Kadang-kadang, Tuhan mulai menutup pintu perlahan sebelum Dia benar-benar membukanya. Kalian mungkin merasa hubungan itu sudah berbeda, percakapan tidak lagi mendalam, kepercayaan tidak lagi kuat, tapi alih-alih melepaskan, kita justru semakin erat memegangnya. Kita mengejar mereka yang terus berlari menjauh, membuang waktu untuk meyakinkan mereka yang sudah memutuskan menentang kita, dan mengabaikan tanda-tanda peringatan yang jelas, karena kita menolak menghadapi kenyataan, pintu ini sedang ditutup. Saya mengerti, ini tidak mudah. Menyaksikan seseorang yang kita sayangi pergi itu menyakitkan. Saya tahu betapa sulitnya mengakhiri hubungan setelah kalian mencurahkan hati dan jiwa. Tapi dengarkan saya, ketika Tuhan menutup pintu, itu selalu ada tujuannya. Dalam Wahyu 3-7, Yesus berkata, tidak ada yang bisa menutup apa yang Dia buka, dan tidak ada yang bisa membuka apa yang Dia tutup. Tuhan tahu bahwa apa yang ada di balik pintu ini bukan untuk kalian. Makanya Dia menutupnya. Mungkin Dia melihat pengkhianatan yang belum kalian sadari. Mungkin Dia tahu ada harga yang lebih besar yang harus kalian bayar jika tetap dalam hubungan ini. Mungkin Dia sudah lama berusaha mengeluarkan orang ini dari hidup kalian, tapi kalian tidak mau bergeming. Mungkin itulah mengapa kalian begitu lelah. Mungkin karena itulah orang ini tidak pernah membalas. Tidak peduli seberapa banyak yang kalian berikan. Mungkin segalanya begitu sulit bukan karena musuh sedang menyerang, tetapi karena Tuhan sedang melindungi kalian dari sesuatu yang tidak kalian lihat. Kita sering berdoa untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tapi ketika Dia mulai mengambil sesuatu dari hidup kita, kita melawan. Alih-alih melihat pengeluaran pengaruh buruk sebagai jawaban atas doa kita, kita menyebut tindakan Tuhan sebagai serangan rohani. Dia memberikan tanda-tanda, tapi kita berpura-pura tidak melihatnya. Ketika Dia menutup pintu yang salah, kita marah, karena kita meminta Dia membuka pintu yang benar. Sepertinya beberapa dari kalian sedang dalam posisi itu sekarang. Kalian terus mengetuk pintu yang sudah ditutup Tuhan. Tapi bagaimana jika kalian berhenti? Bagaimana jika, alih-alih memohon untuk sesuatu yang tidak mungkin, kalian berkata, Tuhan, saya percaya padamu.
Bagaimana jika kalian percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih baik dan melepaskan apa yang terus berlari menjauh? Bayangkan jika, alih-alih mencurahkan hati dan jiwa untuk membuat hubungan berhasil, kalian menyerah dan berkata, Tuhan, jika ini bukan kehendak-Mu, saya tidak menginginkannya. Karena inilah kenyataannya. Tidak ada paksaan yang bisa mengubah kehendak Tuhan. Hal-hal yang berasal dari Tuhan selalu disertai dengan anugerah. Kalian tidak perlu memanipulasi, memohon, atau kelelahan untuk mempertahankan hubungan yang benar-benar ditetapkan oleh Tuhan. Jika pintu tetap tertutup, jika kalian terus menemui hambatan, jika hubungan terus berantakan, dan setiap kali kalian pikir segalanya membaik, semuanya hancur lagi, mungkin saatnya berhenti mengetuk. Dalam hal-hal yang dari Tuhan, akan ada usaha bersama, kemajuan, dan harmoni. Kebingungan bukan dari Tuhan. Sinyal yang membingungkan dan perjalanan emosional yang naik turun bukanlah cirinya. Ada tujuan di balik penutupan pintu oleh Tuhan. Hari ini, saya ingin menantang kalian. Berhentilah mencoba membuka pintu yang sudah ditutup Tuhan untuk selamanya. Berhentilah mengejar hal-hal yang berlari menjauh. Menyerahlah untuk memperbaiki sesuatu yang terus rusak. Jika kalian terus berdiri di depan pintu yang tertutup, menunggu Tuhan membukanya, padahal Dia sedang mengundang kalian untuk maju, kalian akan melewatkan berkat yang menanti di sisi ketaatan. Pernahkah kalian berada di sekitar seseorang yang benar-benar menguras tenaga kalian? Kalian tahu orang seperti itu mereka mengambil lebih banyak daripada yang mereka berikan. Menarik kalian ke bawah, alih-alih mendorong kalian ke atas, dan selalu membuat kalian merasa kosong. Mungkin awalnya tidak terlalu terlihat kompromi kecil di sana-sini. Sedikit kelelahan, tapi lama-kelamaan menjadi jelas. Hubungan ini tidak mengisi ulang tenaga kalian, melainkan mengurasnya. Jika kalian dalam suatu hubungan, mungkin kalian yang selalu berusaha, yang meminta maaf lebih dulu, yang melakukan semua kerja keras, bahkan berdoa terasa berat. Padahal dulu kalian merasa dekat dengan Tuhan. Semangat kalian untuk pekerjaan Tuhan mulai memudar. Tiba-tiba, sukacita dan kedamaian yang dulu kalian rasakan terasa jauh. Dan kalian bertanya-tanya, mengapa saya merasa seperti ini? Mungkin karena hubungan yang kalian pegang erat-erat, kalian terputus dari sumber kalian. Hubungan tidak diciptakan untuk kita tanggung sendirian. Mencintai seseorang seharusnya memberi kehidupan, bukan menguras tenaga. Hubungan yang baik akan menguji kalian, tapi tidak akan menghabiskan energi kalian. Tapi beberapa dari kalian begitu sibuk mempertahankan hubungan, sehingga tidak menyadari betapa itu merusak kalian. Kalian merasa Tuhan semakin jauh saat berdoa. Kalian bangun dengan rasa lelah, dan kalian berpura-pura bahagia. Tapi di dalam hati, kalian tahu ada yang salah. Mungkin kalian merasakan ini karena Tuhan tidak pernah bermaksud kalian membawa orang ini dengan cara seperti ini. Dengarkan saya. Tuhan tidak memilih kalian untuk menyelamatkan orang-orang ini. Mungkin kalian mengambil tanggung jawab yang sebenarnya bukan milik kalian. Mungkin bukan tugas kalian untuk mengubah mereka. Tapi kalian meyakinkan diri sendiri bahwa mereka akan berubah jika kalian cukup mencintai, memberi lebih banyak waktu, dan terus mencurahkan kasih. Tapi bagaimana jika Tuhan sedang berkata bahwa kalian tidak ditakdirkan untuk memperjuangkan pertempuran ini? Karena inilah kenyataannya. Kalian tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak mau diselamatkan. Kalian tidak bisa memaksa seseorang untuk tumbuh. Tidak ada usaha yang bisa membuat seseorang mencintai kalian lebih dari yang pantas kalian terima. Dan jujur saja, ini bukan hanya tentang mereka, ini juga tentang kalian. Dan bagaimana hubungan ini membuat kalian merasa tidak ada yang seharusnya menanggung beban hubungan sementara. Pihak lain terus mengambil. Mungkin kalian mulai kehilangan diri sendiri. Karena terlalu fokus membantu mereka. Kalian mengabaikan kesehatan kalian sendiri. Dulu kalian lebih bebas, penuh harapan dan tujuan. Sekarang kalian hanya berusaha bertahan setiap hari. Dan itu bukan rencana Tuhan untuk hubungan. Yesus berkata dalam Matius 11:28, Datanglah kepadaku,
kamu semua yang lelah dan berbeban berat. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagaimana kalian bisa menemukan kelegaan jika hubungan kalian selalu membuat kalian cemas? Orang-orang yang ditempatkan Tuhan dalam hidup kalian tidak ada untuk menguras kalian. Sebaliknya, orang-orang yang ditanam oleh musuh ada untuk mengalihkan, menghambat, dan mengecewakan kalian. Jadi, kalian mungkin bertanya, yang mana ini? Ketika kalian merasa lelah secara emosional setelah setiap percakapan, ketika kalian selalu meragukan nilai diri kalian, ketika setiap interaksi membuat kalian merasa lebih buruk, itulah bukan cinta. Cinta itu sabar, cinta itu baik, dan cinta tidak meninggalkan penerimanya kosong. Bagi beberapa dari kalian, memperjuangkan hubungan adalah perjuangan yang berat. Kalian telah menghabiskan energi spiritual, emosional, dan fisik untuk meyakinkan mereka agar peduli. Menjaga semuanya tetap utuh sementara mereka terus membiarkannya berantakan dan menunggu perubahan yang tidak pernah datang. Kalian sudah tidak mengenali diri kalian lagi. Tuhan tidak ingin kalian lelah, bingung, dan terjebak dalam siklus tanpa akhir dari memberi, menunggu, berharap, dan menderita. Dulu kalian memiliki semangat untuk Tuhan, rencana untuk hidup kalian, dan rasa nilai diri yang kuat. Segala sesuatu yang membuat kalian kehilangan kedamaian terlalu mahal harganya. Jika seseorang terus-menerus menjatuhkan kalian, itu bukan dari Tuhan. Jadi, mengapa kalian masih berpegang? Apakah karena kalian pikir tidak ada yang lebih baik? Apakah kalian takut sendirian? Tapi jika kalian terus mencurahkan diri pada sesuatu yang menguras kalian, kalian tidak akan bisa menerima apa yang Tuhan siapkan untuk kalian. Kalian harus memilih, berpegang pada apa yang menyakiti kalian, atau percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih baik untuk kalian. Pernahkah kalian berada dalam situasi di mana kalian merasa ada yang salah, tidak peduli seberapa keras kalian mencoba? Mungkin sulit untuk dijelaskan. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja, tapi di dalam hati, kalian gelisah. Selalu ada hambatan setiap kali kalian ingin memajukan hubungan. Tidak peduli berapa kali kalian meyakinkan diri bahwa segalanya akan membaik, hati kalian berkata bahwa ini bukan jalannya. Apa yang kalian rasakan, bukanlah kecemasan atau ketakutan, itu adalah Roh Kudus yang membimbing kalian. Tuhan tidak hanya membimbing kita melalui tanda-tanda dan situasi, tapi juga melalui kedamaian. Dalam Kolose 3:15, Alkitab berkata, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kalian. Damai bukan hanya perasaan. Itu adalah panduan. Tapi banyak dari kita mengabaikan kegelisahan itu karena kita tidak ingin menghadapi kenyataan. Kita mengabaikan suara kecil yang berkata, ini tidak benar. Karena kita lebih suka tidak menerima bahwa hubungan kita tidak berhasil, kehilangan orang yang kita cintai, atau memulai dari awal. Jika kalian selalu dalam keadaan cemas, bingung, atau ragu, itu bukan dari Tuhan. Bagi beberapa dari kalian, kedamaian sudah lama hilang dari hubungan kalian. Izinkan saya bertanya, apakah ini yang dijanjikan Tuhan kepada kalian? Kalian sudah terbiasa dengan disfungsi, pertengkaran, perlakuan diam, dan ketidakpastian, sehingga itu hampir terasa normal. Tapi berkat Tuhan selalu datang dengan kedamaian. Tidak selalu mudah, tapi setidaknya kalian punya dasar kepercayaan, keyakinan, dan keamanan untuk bersandar saat keadaan sulit. Tapi jika kalian tidak pernah benar-benar damai dalam hubungan kalian, jika kalian selalu khawatir, apakah mereka mencintai kalian? Jika kalian selalu tegang, takut mengatakan, atau melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka marah, maka kalian tidak punya dasar yang kuat. Dengarkan saya. Kebingungan bukan dari Tuhan. Menurut 1 Korintus 14:33, Tuhan bukan Allah yang membingungkan, tetapi Allah damai. Jika itu dari Tuhan, kalian tidak perlu terus-menerus melawan roh kalian. Benar, semua hubungan membutuhkan usaha. Masalah mungkin muncul dalam setiap hubungan.
Tapi memperbaikinya tidak sama dengan meyakinkan diri untuk tetap bertahan. Beberapa dari kalian sudah berdoa untuk kedamaian, tapi kalian tidak menyadari bahwa jawabannya justru adalah ketiadaan kedamaian. Kalian terus meminta tanda dari Tuhan, tapi tanda itu sudah ada di depan kalian. Kalian hanya menolak untuk melihatnya. Saya tahu ini sulit didengar. Tapi bagaimana jika Tuhan sedang mencoba melindungi kalian? Bagaimana jika Dia melihat sesuatu yang tidak kalian lihat? Bagaimana jika hubungan ini menghalangi kalian dari berkat yang Dia rencanakan untuk kalian? Damai bukan pilihan. Itu keharusan. Ketika kalian tidak punya damai, itu memengaruhi kesehatan emosional, pertumbuhan rohani, dan bahkan tidur kalian. Karena beban emosional dari hubungan ini, beberapa dari kalian kesulitan berdoa seperti dulu. Kalian tidak lagi bisa fokus pada misi kalian, karena semua kecemasan, keraguan, dan pasang surut emosi. Kalian telah mengabaikan panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Dan izinkan saya berbagi sesuatu dengan kalian. Tuhan terlalu mencintai kalian untuk membiarkan kalian puas dengan sesuatu yang mengambil damai kalian. Itulah mengapa hubungan ini tidak berhasil. Itulah mengapa kalian tidak bisa merasa sempurna. Tidak peduli seberapa keras kalian berusaha. Itulah mengapa kalian merasa ada yang kurang. Bahkan di saat-saat paling bahagia, suara itu bukan keraguan atau kecemasan, tetapi perlindungan Tuhan. Kalian tidak seharusnya berjuang untuk damai. Apapun yang dari Tuhan datang dengan kemudahan. Jika hubungan kalian terus-menerus membawa kecemasan, ketegangan, dan konflik batin, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar dari Tuhan? Atau saya memaksakan sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk ada? Kasih Tuhan tidak menyakitkan, dan cinta sejati tidak menghasilkan kegelisahan terus-menerus. Jika kalian telah mencari jawaban, keyeloson, atau damai dalam hubungan kalian tapi tidak menemukannya, mungkin Tuhan sedang menyuruh kalian untuk melepaskan, bukan berjuang lebih keras. Kadang-kadang, sulit menerima bahwa keinginan kita tidak selalu sejalan dengan apa yang terbaik untuk kita. Kalian punya harapan besar untuk hubungan ini, tapi sekarang semuanya berantakan. Mungkin Tuhan sedang mengarahkan kalian menuju tujuan kalian. Selalu ada alasan mengapa Tuhan mengambil sesuatu dari hidup kalian. Masalahnya, kita sering menolak pengalihan arah Tuhan karena kita terlalu terikat pada rencana kita sendiri. Tapi Dia tidak pernah menutup pintu tanpa membuka yang lebih baik. Kita berpegang pada hubungan yang sudah kita lampaui, pada orang-orang yang hanya dimaksudkan untuk sementara, pada hal-hal yang sedang coba diambil Tuhan dari hidup kita. Terdengar akrab. Pernahkah kalian berada dalam hubungan di mana kalian merasa seperti sedang berjuang untuk bertahan hidup dalam siklus pengorbanan yang seolah tidak pernah berakhir? Bagaimana jika perjuangan itu bukan hukuman, melainkan perlindungan? Bagaimana jika Tuhan membiarkan segalanya berantakan karena Dia tahu sesuatu yang tidak kalian ketahui? Bagaimana jika Dia memutuskan hubungan ini karena mereka tidak membantu tujuan kalian? Kita perlu memahami sesuatu. Tidak semua orang bisa ikut kemana Tuhan membawa kalian. Saat ini, kalian dikelilingi oleh orang-orang yang membantu di satu musim, tapi sekarang menjadi penghalang. Beberapa hubungan mungkin sempurna pada waktunya, tapi sekarang menghambat pertumbuhan kalian. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk hubungan, Dia memanggil kita untuk tujuan. Dan ada orang-orang yang kita cintai yang tidak bisa ikut ke masa depan yang Dia siapkan untuk kita. Mencoba memaksa mereka hanya akan menunda pekerjaan Tuhan dalam hidup kalian. Orang yang kalian pilih untuk menjalani hidup bersama harus selaras dengan misi yang Tuhan berikan untuk kalian. Mereka seharusnya mendorong kalian menuju panggilan sejati kalian, bukan menghambat. Tapi beberapa dari kalian berada dalam hubungan yang menjauhkan kalian dari tujuan kalian, padahal seharusnya memperkuat iman kalian. Dulu kalian punya mimpi besar, cinta mendalam untuk hal-hal Tuhan, dan antisipasi untuk rencananya dalam hidup kalian. Tapi sekarang, kalian hanya fokus untuk bertahan, dan hubungan ini menjadi lebih penting daripada kesejahteraan rohani dan tujuan kalian. Inilah yang perlu kalian pahami. Tidak ada hubungan yang sepadan dengan pengorbanan tujuan kalian. Dan Tuhan tidak akan pernah meminta kalian melakukan itu.
Hubungan yang memaksa kalian mengorbankan keyakinan, prinsip, atau tujuan kalian bukan dari Tuhan. Hubungan yang menjauhkan kalian dari Tuhan tidak untuk diberkati. Tidak ada panggilan dari Tuhan yang mengharuskan kalian untuk puas dengan yang kurang. Masalahnya, banyak dari kita terikat secara emosional pada orang-orang yang gagal melihat tanda-tanda peringatan. Tapi Tuhan tidak menerima orang yang menggagalkan tujuan kita. Jadi, kalian harus siap percaya bahwa rencana Tuhan lebih besar dari rencana kalian. Ketika Tuhan memanggil kalian lebih tinggi, beberapa orang tidak akan bisa ikut. Bukan karena mereka orang jahat atau tidak mencintai kalian. Mereka hanya bukan bagian dari rencana Tuhan. Dalam Nehemia 5, Tuhan berkata, melepaskan itu tidak mudah. Saya mengerti, perubahan bisa menakutkan. Tapi tanyakan pada diri sendiri, apakah lebih penting untuk mengikuti kehendak Tuhan atau tetap dalam hubungan yang kalian cintai? Jika Tuhan mengarahkan dalam jalan kalian, ada tujuannya, entah itu persiapan untuk sesuatu yang lebih besar, atau panggilan untuk pertumbuhan. Percayalah bahwa apa yang Tuhan siapkan untuk kalian lebih jauh daripada apa yang Dia minta untuk kalian tinggalkan. Meskipun percayalah bahwa pengalihan apa yang diambil percaya pada rencananya dan melangkahlah ke dalamnya.